Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darin amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di waktu yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna lamun nurunake ingsun alaika nasira Muhammad kitaban ing tulisan nematuban kang den tulisi bikirtosin ing dalem kertas rokin tegese ulang tipis kama iktarohu kaya oleh njaluk kufar ing kitab falamasuhu moko ngepok nyempok sapa kufar ing kitab biaidim kelawan tangane kufar ablagu utai maslafat masu nyempok iku luweh banget min ayanuhu timbangane ningali ing kitab, timbangane ayanuhu ningali kufar ing kitab. Liana ukone masu pala masu ya empok iku anfa nafe akan menghilangkan lisaki marang mamang ragu lakola mongko ngucap sapa ladina wa kabarun kang musuh ladina in hadza ay ma hadza tegese ora ana ta kitab iku sikrun sihir mobil kang pertelo tanutan krono ngiwu-ngiwu bersulit wa inadan lan angas. Di sini kan inginnya orang-orang kafir kitab itu langsung diturunkan kertas. Kalau di zaman Nabi Musa kan langsung berupa itu ya ya seperti lembaran kertas itu ya tidak berupa wahyu kan menulis sendiri ya, kemudian Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk menulis ya, inginnya seperti Taurat gitu ya, berupa kertas atau mungkin kalau zaman dahulu ya kulit binatang. Nah, dulu kan untuk menulis sebelum ada kertas seperti sekarang supaya awet itu pakai kulit binatang yang disamak, yang tipis begitu. Menulis awalnya begitu ya. Kitab-kitab awalnya begitu supaya awet. Ya kalau sekarang kan beda lagi, sudah kertas sudah pakai online, sudah disimpan di server kan beda lagi ya. Sabak ya. Kalau di zaman Nabi Musa kan sabak ya seperti kitab gitu ya. Dan mereka memegang, maksudnya kalau berupa kata kan dipegang ya, tidak hanya melihat, bahkan diberikan lembaran kertas atau kitab toh misalnya begitu, kemudian dipegang. Tetapi karena dasarnya orang tidak percaya, orangnya mempersulit, ya dianggap itu sihir, sesuatu hal. Orang itu kadang-kadang menganggap sesuatu hal yang tidak umum dan bisa orang lain pada terpersona. Ini kan ketika Rasulullah kan banyak orang-orang yang masuk Islam, anggapan orang-orang yang tidak suka itu ada jimat atau apa gitu, orang tertarik, padahal kalau aslinya kan orang dapat hidayah kan, dianggap sihir ya gitu. Ya ada lain ya jawabannya itu sihir, itu kitab sihir, dibaca orang langsung mengikuti, suka, padahal yang tidak suka itu dasarnya bukan
ingin mengetahui isinya, tetapi memang dasarnya orang syirik, orang yang ya ingin menyesatkan yang lain, makanya jawabannya ila sihrum mubin. Ada lain, ada ila sihrum, maka itu dianggap sihir ya, dan orangnya ya yang mensihir gitu ya. Wa qalu lan ngucap sapa kufar laula aihala kenapa ora unjil den alaika en kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malakun malak bisa dikunahu. Mengapa tidak didatangkan malaikat saja untuk membenarkan? Misalkan kalau pejabat itu kok tidak pas jadi nabi dilantik gitu, yang melantik malaikat gitu ya. Keinginan orang yang dasarnya orang tidak mau mengikuti ya gitu, aneh-aneh keinginannya, terus mempersulit aneh-aneh. Setelah dituruti seperti umat-umat terdahulu, tetap tidak mengikuti, tetap tidak yakin, tidak percaya, dan bakal menjelekkan, mendustakan, ya jawaban oleh Allah ya dihabiskan ya orang-orang yang begitu. Walaupun dihabiskan, berikutnya ya nanti ada begitu lagi, namanya manusia ya tidak bisa ya. Karena apa? Yang tahu kan ya yang pada waktu itu, berikutnya kan tidak tahu. Nah, dari sudut cerita, makanya kalau di zaman Rasulullah tidak disembadani, tidak dijawab Allah, ya begitu jawabannya. Seperti umat dulu kan begitu. Dan yang sampai sekarang lestari ya ini Al-Quran ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada Rasulullah kan sudah tidak adanya, tinggal cerita yang ada di sekarang. Yang tahu ya orang-orang pada waktu itu ya, seperti perang Badar, malaikat membela. Ya yang ikut perang Badar di rumah ya tidak tahu kan, yang di rumah yang tidak ikut perang, hanya tahu dari cerita kan gitu. Walau anjalna, walau anjalna orang malaikat kama taruh kau jaluk sebuah kufar, falam yuminom iman. Falam yuminu maka ora iman sapa kufar laku dia maka den hukumin den berarti alamru perkara bihalakan rusae kufar sumala yundur maka nuli ora den tunda sapa kufar yumalu naten kufar li taubatin maring tau madiraten to alasan kadatillahi ka pengatasan kebiasaan Allah iman dalam kaum wong koplang sak durung kufar. Min lakin sayang kulo sampean inda wujudi mutariki inda wujute barang kanten jaluk mutarohihim barang kanten jaluk man idalanya anikon semua man. Jadi ini kan juga begitu ya, seandainya dituruti Rasulullah disaksikan malaikat, dibenarkan malaikat, dilantik malaikat, ditunjukkan orang banyak misalkan gitu. Kalau dituruti, kemudian dia tidak iman setelah itu, ya jawabannya ya akan itu tadi, dirusak, diporak-porandakan, nantinya disiksa ya. Ya akhirnya kalau di dunia ya dimusnahkan tadi ya. Tidak menunggu tobat atau tidak menunggu alasan. Pokoknya seketika itu awan diberitahu tidak mengikuti bahkan tetap mendosakan ya alamat akan mendapatkan alamat kata kerusakan kan gitu ya. Jadi gitu ya. Laku dia amru ya pasti akan mendapatkan siksaan, mendapatkan kerusakan ya. Namanya orang memintakan gitu ya. Awalnya meminta, hai Muhammad, nanti kalau kamu ada malaikat yang melantik, saya mengetahui saya akan iman. Itu kan sepertinya ngetes ya. Zaman dulu kan begitu. Tes, tapi ya itu tadi. Tetap tidak iman, tetap tidak percaya. Jawaban dari Allah. Kata lain yaitu dirusak, tidak menunggu
tobat, menunggu alasan. Karena apa? Sebenarnya sudah diberitahu kalau tidak iman, ya dirusak, itulah balasannya. Ya, jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya perusakan ini tadi ya. Walau jalnahu lamun dadaken ingsun ing makhluk turun al munzali kan turun ilai maring kufar malakan malaikat la jalnahu maka dadaken ingsun malaikat rojulan ala suratinga surati rojul liyatamakau supaya kongang sopenas min ruyati ningali rojul ningali malaikat mang malaikat sing digambar lanang mang ilana itulah kekuatan mujub lepasan mumso alayat malaikat. Atau tadi permintaan Nabi dibenarkan oleh malaikat dalam dilantik misal begitu ya, kalau pejabat. Atau minta yang jadi Nabi itu bukan manusia, malaikat. Ya kalau yang jadi malaikat kan yo harus diubah kan, dibentuknya seperti orang laki-laki, ya seperti manusia ya, secara fisik. Kalau asli ya secara teori tidak bisa dilihat oleh manusia. Manusia tidak bisa komunikasi langsung dengan malaikat, harus diubah. Ini juga dibantah lagi, namanya orang mempersulit kan gitu. Walau anjal namun nurnake ingsun ing munjal majal nate ingsun ing malaikat atau munjal mang rojul manasa lala basna moko nyurupaken saban ing alaihim ing atase kufar main bayal bisun bawul sapa alam pun apa ya kulu kan sapa kufar mahada ora iki munjal iku ila basun misal kaman. Jadi maksudnya gini ya, pasti tunjukkan lah iki yang menungso nih kan gitu ya, jawabannya sama ya, malaikat misalkan tapi harus dirupakan manusia. Jawabannya kepikir iki yang menungso wong ketoke wong kan gitu. Tapi suatu saat memang malaikat sungguhan yang jadi nabi pas puasa. Jawaban lah iku malaikat gak mangan ya enaknya poso. Ya enak kalau puasa, gak lapar. Nah, saya kan makan. Kalau puasa kan lapar. Nah, itu kan jawaban yang jelas di PNA itu gitu kan. Bukan yang realistis. Karena jawabannya wong nyerekal. Ya punya begitu. Jawabannya wong nyerekal, wong nyalano wong. Ya seperti di era sekarang ini kan, di era yang kita alami sekarang kan begitu. Cuma masalahnya yang di Al-Quran ini kan hubungan Nabi dengan kaumnya kan gitu. Kalau sekarang kan podo wong biasa, ya ada yang statusnya ulama, tapi ulama kadang-kadang juga ada yang belewar kan, yaitu yang cinta dunia kebablasan kan gitu. Nah buktinya apa ya? Ya banyak yang tahu kan. Antara lain orang yang cinta itu kan kalau membicarakan itu sangat suka. Kalau kehilangan sangat marah. Itu salah satu cirinya orang mencintai sesuatu. Sesuatu yang cintai kalau dia misalkan cinta mobil, senang mobil. Orang bakas mobil, ya dia suka. Kehilangan mobil yang dimiliki, ya marah. Itu salah satunya kan gitu yang dicintai. Ya. Kalau cinta sholat, ya begitu. Ya lupa sholat atau apa begitu benar, ya sedih. Ya. Itulah apa namanya, kalau di era sekarang ya, kalau zaman Nabi ya pasti gak ada Nabi hubutun ya. Lalabasna sabena alimal, maka dia punya pendapat yang mengacaukan ya, dia. Wah iku ya uang ngono. Memang dilupakan manusia ya, jawabannya uang ya. Kalau tidak dilupakan manusia tidak bisa komunikasi, kan repot ya. Buat dilupakan manusia terus malaikat sini kan tidak makan, menyuruh puasa, dia nggak makan. Ya jawabannya, ya malaikat ya mampu puasa lah, saya tidak mampu karena saya manusia. Itu malaikat. Terus pokoknya jawabannya itu merepotkan orang, nuruti wong
ngene kuwi sangel, boleh wonge senengane ngeyel, boleh beneri dhewe kan gitu ya. Minta dia yang benar, yang lain salah kan gitu ya. Walakut dusialan temen iku sapa birusun para rasul ing kepesan sira fi iku ing dalam lafat atau ayat takut uzia walakut tuhzia tasilatun ngaring-ngaring Nabi sallallahu. Berarti ayat ini supaya Nabi tidak terlalu sumpek ya, karena nabi-nabi dulu juga dihina, nabi-nabi dulu juga dibully, bahkan ada yang dibunuh ya. Ya orang kalau ditunjukkan kebenaran, barang dianggap itu baru benar, tapi nih ya banyak protes, apalagi yang kebenaran itu misalkan asalnya tidak ada sholat, ujuk-ujuk disuruh sholat, kan ya ras-rasen. Asalnya tidak ada orang disuruh zakat, kemudian disuruh mengambil hartanya sebagian diberikan orang lain, kan ya marah ya. Itu kan ya ciri manusia, karena manusia punya nafsu kan gitu. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat kan sudah disetting ya berbuat baik semua. Maka perintah Allah kepada malaikat ada yang terlupakan, karena ya memang makhluk yang disetting seluruh perbuatannya baik. Baka komokon nazarat temurun bila marang akeh sakiru kanggo sapa lan nginoso akeh men saking rasul kombareng kan ono sapa ladina bi kama iku tajin wa wa taima iku ladab fakada moko iku hako yakiku temurun bakal temurun bi kan yakiku bakal bi mangkang istazah kanggo guyu sama bi kan. Jadi maksudnya kalau kamu ditertawakan orang ya gak masalah. Nanti orang yang mendapatkan balasan sendiri. Kalau di zaman dulu kan langsung setelah menertawakan, satu saat seperti zaman Nabi Isa, minta makanan dituruti, gak boleh nyimpen, harus iman setelah, tidak langsung wajahnya diubah jadi babi, jadi kerang. Nah ini juga begitu jawaban. Karena ini disebut yakiku, ya nanti kalau tidak di dunia ya dia pasti dia menerima adab dari Allah. Orang-orang dulu menertawakan Rasul menerima adab, ya nanti yang menertawakan kamu ya punya konsekuensi. Menerima adab, menerima siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan supaya Rasulullah tidak terlalu gelisah ya, karena ya orang ini apalagi awalnya ya pengikutnya sedikit tambah membabi buta, orang yang nyerang ya, baru setelah banyak pengikutnya mungkin agak berkurang kan gitu ya. Atau mungkin juga tetap menyerang Rasulullah tapi ya dengan jalan yang beda, karena sudah banyak pengikutnya kan gitu ya. Syiar Nabi ya begitu, gak ada Nabi yang tidak ditertawakan. Yang ada yang cerita itu kan hanya Nabi Adam, hanya karena kepada anaknya, hanya cucunya, dan Nabi Idris. Selain itu semua Nabi juga ada tantangan dari umatnya ya. Bahkan ada yang dibunuh kan gitu ya. Tidak hanya dijelekan, tidak hanya dihinakan, tapi dibunuh ya. Tapi siapa juga Allah, yaitu nanti akan mendapatkan balasan setimpal sesuai dengan perbuatan mereka kepada para nabinya kan gitu. Kul ngucapet lau maring kufar. Sirum lako sira fil adin suman durung ningal sapa sira. Suman durung ningal angen-angen sekai bakal kok kana on dinemu apa ki mungkat mungkam. Ora terus mau. Ar-rusula yang min hila halakin sang rusake. Alladzina min halakim saking rusake alladzina bilang guys. Liata biro kan supaya ngalap ibarat sopo alladzina. Jadi di sini orang-orang itu, orang kafir itu tidak hanya disuruh mendengarkan dakwah Rasulullah, disuruh mentablek, tapi silakan mereka pada waktu jalan
kemana-mana itu pasti ada yang dilewati itu bekas bangunan atau apa yang rusak. Dan itu dulunya juga ada manusia. Lah rusaknya itu ya karena salah satunya orang-orang di situ mendustakan nabinya, menertawakan nabinya. Mereka harus berpikir. Kalau setelah berpikir, yang jelas ya berubah. Pola pikirnya berubah, perilakunya. Tapi kalau sudah dasar orang tidak dapat hidayah, ini kalau diambil pokoknya kan, ya enggak mau berpikir semacam itu, malah mengatakan itu cerita bohong kan gitu. Dianggap itu lumrah. Bumi ada gempa itu lumrah karena apa? Ya dia akan mengalami ada gempa dan sebagainya, ada badai. Makanya dianggap itu hal biasa. Tapi perlu diketahui kalau zaman Nabi dulu, nabi-nabi yang dahulu itu ketika mendustakan kemudian Allah mengijabahi, mengikuti keinginan nabinya untuk menghabiskan ya itu. Makanya kalau itu penjelasan langsung, bukan hanya peringatan tapi itu adab. Tapi kalau sekarang ini beda ya, kalau sekarang kan tidak ada yang tahu ini antara peringatan atau adab apa, tidak ada yang tahu. Makanya kita tidak bisa memvonis oh ini adab karena di situ banyak, tidak bisa. Karena sekarang di satu daerah pasti ada orang baik ya, tidak 100% orangnya buruk semua ya, bahkan mungkin ada yang baik kan. Makanya sulit untuk menyimpulkan. Kenapa? Hasil ngomong yang menungso biasa, tidak langsung dapat informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman Nabi kan oleh informasi ya, makanya jelas. Selain tadi untuk melihat apa yang terjadi di muka bumi dalam perjalanan mereka ya, ada hal yang peninggalan zaman dahulu. Kemudian ada penjelasan lain. Ngecaliman kedua sopo. Maaf yang bersama dalem wal ilayut aima ikuti Allah. Injak dalam yakulu dalam ngucap sopo kufar ing Allah lah jangan ngucap kan salam. Atau jawaban lain. Bumi dan isinya ini milik siapa? Ya milik Allah. Kalau tidak jawab begitu, ya ada milik selain Allah ya. Tapi jawaban itu keliru. Atau mungkin ini tidak ada menyitakan. Itu juga aneh. Apa ada barang benda di bumi ini yang tidak ada penciptanya? Saya sejak lahir sudah ada. Ya, emang dulu bumi daripada kamu ya tidak tahu lah, orang tuamu saja kan sejak lahir sudah ada. Kenapa ya dulu? Ya lebih dulu kan tidak tahu. Kalau barengan ya sudah meninggal orang yang barengan sekarang, karena ya bumi umurnya kan lama, manusia kan sebentar paling ya 100 tahun. Yang ada cerita itu seperti zaman Nabi Nuh ya umurnya lebih dari 950 tahun, yaitu yang ada cerita ya. Selain itu kan rata-rata sudah di bawah itu umurnya. Kataba mesti sapa Allah wa ngerti sapa Allah nafsi rahmah ing rahmah fadlan kronan anugerah misalnya Allah hafilan iku dalam qada talutufun ngalus utahe ngelus bidaim ngejak ing kufar iman. Allah memastikan dirinya memberikan rahmat kepada umat manusia. Ini harapannya di dunia ini kan semua manusia itu diberikan rahmat ya. Buktinya apa? Walaupun orang kafir yang susah ya ada, kaya raya juga ada, jabatannya tinggi juga ada, pandai juga ada, yang mukmin melarat juga ada. Ini menunjukkan di dunia ini semua dapat rahmat dari Allah, tidak peduli ya. Harapannya apa? Ya harapannya dengan begitu berpikir apa yang dilakukan itu kalau tidak beriman kan keliru, harus berubah. Harapan kan gitu, diberi tenggang waktu sampai meninggal dunia ya. Itu beda dengan di akhirat. Kalau di akhirat sudah beda lagi. Orang yang dapat adab bertempatnya sendiri,
yang dapat rahmat bertempatnya sendiri ya, gitu. Yang dapat pahala sendiri. Kalau di sini enggak sama, enggak bisa. Misalkan ini harus yang kaya orang mukmin saja ya, enggak bisa. Ini sudah dikatakan Allah Subhanahu. Ini kan berarti kan melanggar sunatullah, yang enggak bisa. Yang jelas ya suka angel lah. Bahkan kalau kadang-kadang mengatakan di negara kita ini orang yang kaya raya malahan yang kebanyakan non mukmin ya, non muslim ya, itu kan menunjukkan di dunia ini rahmat Allah diberikan kepada siapa saja ya. Laya cuma anakum yatineng ngumpul ketemu mesra ilahi makamansan ieu jaziakum krana malas Allah ing laya cuma malah teman Allah insra ilahi makaman pantina kiamat ieu jaziakum karena malas Allah insya pihak makan pramasila. Mengapa kok begitu? Ya harapannya ya Allah nanti di hari kiamat akan membalas semua perbuatan manusia kan gitu ya. Di dunia diberikan kesempatan dan diberikan rahmat semuanya ya. Laroi babi hale ora ono sakam mamang bi ing dalem yaumul kiamat. Tidak ada keraguan. Karena apa? Di sana hanya ada dua tempat, kenikmatan dan adab. Tidak ada pilihan. Kalau di dunia ini, orang yang kaya, orang sukses, pasti ada orang yang tidak suka syirik. Karena apa? Ya karena manusia masih diberi nafsu, ono api, ono elek. Kalau di sana, yang bertempat di surga, selain hanya ada kenikmatan, orangnya sudah tidak ada yang pola pikirnya jelek. Tidak ada di sana kepingin jotosan, tidak ada, orangnya ya baik semua. Kalau di neraka ya orangnya jelek semua, nah, gitu ya. Tidak ada di sana. Bagaimana ini? Ada pokoknya dua tempat, hatinya sudah disetting. Yang satu untuk orang yang baik hati-hatinya baik. Yang satu jelek ya jelek tempatnya, jelek orangnya kan gitu. Alladzina ta khosru kang menake sapalat ampus pitali diakan mentake ampus lihat teman mutadaun tai ala dan kata khabar iku faum alladzina la yu'minuna ma wal raiman. Jadi di sini sudah disebutkan ya, Allah menentukan di dunia memberikan rahmat pada saja. Nanti di akhirat semua amal perbuatannya diperhitungkan. Seandainya orang tidak mau iman, wis dituduhno ngono tadi perjalanan di dunia melihat hal-hal yang pernah terjadi harus dipikir. Selain itu ditunjukkan kalau pakai Al-Quran kan pakai teori ya, dalam arti kata-kata, pemberitahuan, informasi. Kalau yang ada di lapangan kan fakta, bukan informasi. Dan fakta itu fakta kejadian bumi ini, yang kita tempati ini setiap hari ini. Itu kok tidak mau beriman, berarti orang tersebut yang jelas menyesatkan dirinya, menyengsarakan dirinya, terutama di akhirat. Kalau di dunia tadi, wong kadang-kadang yang tidak iman malah sukses, malah mengatur orang yang beriman secara bisnis, secara ekonomi, secara sosial. Kalau di akhirat, yang jelas menyengsarakan dirinya sendiri, ditunjukkan beraneka ragam, tetap tidak mau beriman. Tapi di sini penjelasan saya, barangkali ada kekurangan, saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin benar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam wa billahi wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.